Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Ramadanti dengan nomor pokok mahasiswa 222105047. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian saya mengenai tugas artikel ilmiah yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Ibu Nita Nurhayati, SPD MU. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nita Nurhayati, SPD MU, sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah memberikan tugas penelitian ini kepada saya, dan juga saya tak lupa ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah membantu dan mensupport saya dalam menyusun penelitian ini. Dalam kesempatan presentasi kali ini, saya akan membawakan sebuah judul hasil penelitian saya, yaitu pengaruh perkembangan teknologi di era transformasi digital terhadap efektivitas belajar mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Siliwangi. Untuk pokok bahasan sendiri yang saya akan bahas dalam presentasi kali ini, yang pertama ada abstrak, kemudian ada pendahuluan, kajian pustaka, kemudian ada metode penelitian, lalu ada hasil dan analisis penelitian, serta pembahasan, dan yang terakhir ada penutup. Untuk abstrak sendiri, saat ini kita tengah berada pada perkembangan teknologi yang sangat pesat. Adanya perkembangan teknologi ini bukan hanya berpengaruh terhadap penerimaan informasi yang sangat cepat, tetapi juga sangat berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan di dalam kehidupan kita. Termasuk salah satunya adalah aspek pendidikan. Dengan adanya transformasi pendidikan ini, saya ingin mengetahui pengaruh transformasi pendidikan ini terhadap efektivitas belajar mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Siliwangi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu dengan metode survei, dengan membagikan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk mengetahui efektivitas belajar mahasiswa di tengah perkembangan teknologi dan di era transformasi pendidikan ini pada mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Siliwangi. Lalu yang selanjutnya adalah pendahuluan. Dewasa ini kita tengah berada pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun iptek. Perkembangan saat ini dalam dunia iptek sangat pesat. Hal ini sangat berpengaruh terhadap dunia pendidikan kita, baik dari segi infrastruktur maupun konten, seperti metode, strategi, dan juga pendekatannya. Selain itu, dengan adanya transformasi pendidikan ini juga menggeser sistem pendidikan yang tadinya berupa sistem pendidikan tradisional atau konvensional berubah menjadi sistem pendidikan modern atau berbasis IT. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengungkapkan pengaruh dari transformasi pendidikan ini terhadap efektivitas belajar mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Siliwangi. Lalu yang selanjutnya adalah kajian pustaka. Proses perkembangan teknologi di dalam kehidupan dimulai dari proses yang sederhana, yaitu di dalam proses kehidupan sehari-hari kita, di mana pada tahap perkembangan atau pemenuhan kepuasan dari seorang individu dan makhluk sosial. Dari masa ke masa, perkembangan teknologi semakin pesat dan kian terus mengalami perkembangan. Mulai dari era teknologi pertanian, era teknologi industri, era teknologi informasi, dan era teknologi komunikasi dan informasi. Perkembangan ini tentunya membawa dampak dalam aspek bermasyarakat, bernegara, maupun berbangsa. Karena tentunya setiap individu akan tertarik untuk memanfaatkan dan menggunakan setiap perkembangan ini. Untuk metode penelitian, dalam penelitian ini saya menggunakan metode kuantitatif, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis, akurat, atau dapat dipertanggungjawabkan, faktual mengenai fakta lapangan, dan sifat yang ada pada penelitian bersifat kuantitatif. Dalam penelitian ini, saya ingin meneliti mengenai pengaruh yang ditimbulkan dari fenomena transformasi pendidikan melalui pengolahan data dalam sebuah tabel. Hasil analisis yang telah diperoleh merupakan data yang bersumber dari data primer hasil dari penelitian ini. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner pada mahasiswa pendidikan ekonomi berjumlah 19 orang responden, yang mana responden ini merupakan angkatan 2022 mahasiswa pendidikan ekonomi, baik dari kelas A, kelas B, kelas C, maupun kelas D.
Berdasarkan hasil analisis kuesioner penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mahasiswa pendidikan ekonomi sudah mengetahui apa itu transformasi pendidikan dan mampu memanfaatkan dengan baik transformasi pendidikan ini di dalam bangku perkuliahan. Untuk pembahasan sendiri, saya akan membahas hasil penelitian yang saya sudah lakukan studi survei yaitu dengan kuesioner. Untuk pertanyaan nomor 1, apakah Anda mengetahui tentang transformasi pendidikan? Sebesar 100% responden menjawab ya. Hal ini menunjukkan kategori baik. Artinya, dari pertanyaan ini dapat disimpulkan mahasiswa pendidikan ekonomi sepenuhnya sudah mengetahui apa itu transformasi pendidikan. Lalu pertanyaan nomor 2, tahukah Anda belajar daring ataupun Google Meeting ataupun Zoom merupakan suatu transformasi pendidikan? Dari pertanyaan nomor 2 ini, sebesar 100% responden menjawab ya. Kondisi ini menunjukkan kategori baik, karena hal ini menunjukkan bahwasanya seluruh mahasiswa pendidikan ekonomi sudah mengetahui bahwa sistem belajar daring yaitu menggunakan Google Meeting maupun Zoom Meeting merupakan salah satu bagian dari transformasi pendidikan saat ini. Kemudian untuk pertanyaan nomor 3, pengaruh apa yang Anda rasakan terhadap transformasi pendidikan? Sebesar 73,7% responden menjawab bahwa transformasi pendidikan ini membawa kemudahan dalam belajar. Hal ini menunjukkan bahwasanya sebagian besar mahasiswa pendidikan ekonomi merasakan dampak mengenai kemudahan belajar dari adanya transformasi pendidikan ini. Kemudian untuk selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 4, apakah transformasi pendidikan ini membawa dampak positif terhadap efektivitas belajar Anda? Sebesar 73,7% responden menjawab ya. Hal ini tentunya menunjukkan kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwasanya transformasi pendidikan ini membawa pengaruh positif terhadap efektivitas belajar mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Siliwangi. Lalu yang selanjutnya untuk pertanyaan nomor 5 mengenai apakah transformasi pendidikan ini justru membawa dampak negatif terhadap efektivitas belajar Anda? Sebesar 36,8% responden menjawab tidak. Hal ini tentunya menunjukkan kategori baik, yang dimana dari hasil data tersebut dapat disimpulkan bahwasanya transformasi pendidikan ini tidak memberikan dampak negatif yang begitu signifikan terhadap efektivitas belajar mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Siliwangi. Lalu yang selanjutnya, pertanyaan yang nomor 6 merupakan pertanyaan terakhir dalam penelitian ini, yaitu apakah Anda sudah memanfaatkan dengan baik transformasi pendidikan ini dalam perkuliahan? Sebesar 89,5% responden menjawab ya. Hal ini tentunya menunjukkan kategori sangat baik, yang dimana hal ini menunjukkan bahwasanya sebagian besar mahasiswa pendidikan ekonomi sudah dapat dan mampu memanfaatkan transformasi pendidikan ini di dalam bangku perkuliahan dengan baik guna menunjang efektivitas belajar dan juga menunjang akademik dalam bangku kuliah. Untuk penutup sendiri, dapat disimpulkan dari hasil survei penelitian yang telah saya lakukan mengenai efektivitas belajar di era transformasi pendidikan pada mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Siliwangi dapat disimpulkan mahasiswa pendidikan ekonomi secara keseluruhan sudah mengetahui apa itu transformasi pendidikan. Lalu yang kedua, mahasiswa pendidikan ekonomi secara keseluruhan sudah mengetahui bahwasanya sistem belajar daring merupakan salah satu bagian dari transformasi pendidikan. Lalu yang ketiga, transformasi pendidikan ini memberikan kemudahan dalam belajar pada kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Siliwangi. Lalu yang keempat, pengaruh perkembangan transformasi pendidikan ini membawa dampak yang positif terhadap efektivitas belajar yang dilakukan oleh mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Siliwangi. Lalu yang kelima, pemanfaatan dari transformasi pendidikan ini telah dimanfaatkan dengan baik oleh sebagian besar mahasiswa pendidikan ekonomi guna menunjang pendidikannya di bangku perkuliahan. Mungkin dicukupkan sekian
presentasi yang telah saya lakukan terhadap penelitian yang telah saya buat ini. Sebelumnya saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.